Shalom, selamat pagi adik-adik kemah pujian dan selamat pagi orang tua. Sebelum kita mulai ibadah, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan papa mama selama adik-adik ibadah online di rumah. Adik-adik harus sungguh-sungguh memuji nama Tuhan karena Tuhan hadir walaupun di rumah. Juga harus mempersiapkan yang terbaik supaya adik-adik dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik bisa mengikuti instruksi yang disampaikan oleh kakak-kakak, dan adik-adik bisa memuliakan nama Tuhan dengan ekspresi bebas. Dan yang terpenting, adik-adik harus fokus, tidak boleh melakukan kegiatan lain selain memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya sangat luar biasa. Kita kembali lagi untuk ibadah kita kali ini, walaupun lewat via online, tapi kita tetap harus semangat dan selalu bersukacita. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Bapa pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang memberkati ibadah kami ya Bapa. Engkau Tuhan yang menjaga kami ya Bapa. Engkau sertai kami Tuhan dari ibadah kami awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Biar Engkau Tuhan juga memberkati adik-adik kami Tuhan, dan segala firman-firman yang akan disampaikan Tuhan bisa menjadi rema bagi kehidupan adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sebelumnya kita mau bangkit berdiri, karena kita mau menggerak-gerakkan badan kita nih, supaya gak kaku di pagi hari. Kita mau menyanyikan lagu Roti dan Mentega. Sebelumnya, cari pasangan, entah sama mamanya, sama papa, atau adik kakaknya ya. Oke? Ini tuh ngomong sama-sama yuk. Seperti
teman kita. Walaupun mereka nggak suka sama kita, tapi kita harus tetap mengasihi mereka ya. Oke, sebelumnya belum boleh duduk ya adik-adik. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan bagi kita semua. Oke, yuk bertepuk tangan dulu yuk. Sekarang adik-adik boleh silakan duduk. Kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Kita berikan sikap yang terbaik, hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat lagu pujian. Bapa sungguh hati.
minta kepada Tuhan. Ubah hidupku menjadi yang baru, penasihat murni, Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Bapa untuk segala ajaran-Mu Tuhan, untuk kami bisa memberikan kasih kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu Bapa yang begitu besar bagi setiap kami ya Bapa. Haleluya. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan yang memberikan telinga yang dengar-dengaran Bapa, hati yang menerima Tuhan dari segala firman yang akan disampaikan oleh Kak Christine ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati kami Tuhan, memberkati kami Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan bisa menjadi rema bagi setiap kami ya Bapa, anak-anak-Mu Bapa. Engkau juga Tuhan yang memberkati Kak Christine, Engkau Tuhan yang memberkati hidupnya agar menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan baik Tuhan bagi setiap adik-adik kami Tuhan yang di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, adik-adik siapkan hati dan pikirannya. Kita akan fokus mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita tentang kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Kita lihat nih tulisan kecil di bawah. Kesetiaan berarti keteguhan hati. Keteguhan hati itu apa? Maksudnya keteguhan hati itu nggak mudah goyang. Nah, itu namanya kesetiaan. Nggak mudah berpindah tempat. Itu namanya kesetiaan. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya tentang kesetiaan. Nah, hari ini kita akan belajar kesetiaan dari tokoh Alkitab. Cerita tentang Naomi dan Ruth. Pasti kita semua sudah pernah dengar, tapi ini akan diceritakan kembali untuk mengingatkan kita tentang kesetiaan. Nah, pada waktu itu Ibu Naomi pergi karena ada kekeringan, kelaparan. Jadi dia dan suaminya serta kedua anaknya laki-laki dia pergi. Nah, ketika di tempat itu, di tempat di mana dia pergi meninggalkan negerinya, suami dan kedua anaknya mati. Jadi Ibu Naomi dan dua menantunya ini menjadi bersedih hati. Nah, kemudian Ibu Naomi memutuskan untuk kembali ke tanahnya, ke tempatnya sebelumnya. Nah, dia bilang sama kedua menantunya ini, kamu sebaiknya tidak usah ikut aku. Kamu di sini saja karena kamu masih muda, gitu ya.
Jadi disuruh kembali kepada orang tuanya. Kalau mau menikah lagi silahkan gitu. Nah, menantunya ini bernama Orpa dan Rut. Nah, tetapi Orpa tetap di Moab dan Rut tetap ikut Naomi. Bahkan Rut berkata kepada Naomi, di mana ibu tinggal di situ aku tinggal. Siapa Tuhanmu itulah Tuhanku, gitu ya. Nah, akhirnya Orpa tetap di Moab, kemudian Naomi dan Rut kembali ke tempat asalnya Naomi. Nah, ini menunjukkan bahwa Rut adalah orang yang setia kepada Naomi. Nah, ketika dia sampai di tempat Naomi tinggal, nah di sana dia sudah tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Untuk mencari makan, dia memungut gandum yang jatuh, bukan gandum yang sengaja diambil dari pohonnya, tapi sisa-sisa yang udah jatuh, yang udah bekas. Nah, dia pungut untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, lalu bertemulah dengan Boas. Boas ini ternyata masih kerabat dari suaminya Naomi, masih saudaraan gitu. Nah, kemudian Boas bilang, kau sangat baik hati kepada Naomi. Lalu Rut diberikan gandum yang lebih. Jadi Bapak Boas ini memerintahkan semua pengerjanya untuk gandum yang jatuh tolong kamu lebihkan, supaya Rut bisa memperoleh hasil yang baik. Nah, lalu Rut menceritakan kebaikan Boas kepada Naomi. Nah, Naomi ini kenal sama Boas karena Boas masih kerabat dari keluarganya, gitu ya. Nah, kemudian karena kesetiaan Rut mau mengikut Naomi. Nah, ini contoh kesetiaan ya. Walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan senang, walaupun dalam bahaya atau hal yang tidak enak, tetapi dia mau tetap ikut. Nah, maka Rut pun semakin dekat dengan Boas karena Boas ini masih kerabatnya Rut. Jadi Boas boleh menikahi kerabatnya Naomi maksudnya. Jadi Boas boleh mengangkat Rut sebagai istrinya untuk mengangkat keturunannya, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh tokoh Alkitab yang setia, contoh orang yang memiliki kesetiaan. Tadi sudah ditulis di awal bahwa kesetiaan itu adalah keteguhan hati. Jadi kalau sudah menetapkan sesuatu, dia tetap teguh. Nah, tidak goyah, tidak gampang goyah, tidak gampang berpindah, tidak mudah pergi, tidak mudah beralih. Nah, hal yang perlu kita contoh dari Rut adalah kesetiaannya. Bukan hanya kepada Naomi, tetapi kesetiaannya juga kepada Tuhan. Karena Rut juga mengakui Tuhan yang disembah oleh Naomi. Nah, sekarang kita bisa mencontoh kesetiaan dari Rut untuk apa? Untuk terus ikut Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, kemanapun Tuhan suruh kita tetap ikut Tuhan. Nah, apakah ikut Tuhannya waktu senang saja? Tidak. Kita juga harus ikut Tuhan dalam waktu ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita sakit, ketika kita bersuka cita, ketika kita sehat. Nah, kita bisa contoh Rut dalam hal kesetiaan. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kesetiaan. Tadi contohnya adalah Rut yang setia kepada Naomi dan juga setia kepada Tuhan. Nah, berikut ada lagi satu film yang mencontohkan atau menunjukkan sikap setia, tindakan setia kepada Tuhan. Silahkan disimak ya. Selidiki aku, lihat hatiku,
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia. Lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku. Dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia. Tetap setia. Nah, jadi adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, melihat beberapa satu film animasi tentang kesetiaan kepada Tuhan. Nah, jadi pesannya yang harus selalu diingat, tetaplah setia kepada Tuhan. Ya, kerjakanlah bagian kita dengan setia dan lihatlah Tuhan akan mengerjakan bagiannya sempurna. Jadi, setia dalam hal apa? Dalam hal baca Alkitab. Setia dalam hal apa? Dalam hal beribadah. Setia dalam hal apa? Dalam hal melakukan perintah Tuhan. Setia dalam hal apa? Melaksanakan semua perintah Tuhan. Jadi, adik-adik harus selalu ingat, harus selalu
setia sampai tua, sampai Tuhan datang, sampai adik-adik menghadap kepada Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena sudah menyimak dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Semuanya sikap doa. Oke, sudah? Semuanya sikap doanya bagaimana? Tangannya dilipat, matanya ditutup, supaya kita fokus kepada Tuhan. Kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan yang terus memimpin kami supaya kami menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Ajari kami untuk setia sampai kami menghadap kepada Tuhan, sampai Tuhan Yesus menjemput kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aktivitas minggu ini kamu siapkan boleh kertas HVS atau kertas kardus bekas yang tipis ya, tidak usah terlalu tebal, atau kalau ada kertas karton di rumah. Nah, nanti cara buatnya adalah kamu buat lingkaran di kertas kardus bekas atau di kertas HVS. Buat lingkaran, buat 2 lingkaran ya, 2 lingkaran. Nah, setelah itu digunting lingkarannya, kamu gunting. Nah, lingkarannya ada 2, buatlah 2 lingkaran. Setelah digunting, guntingnya 2 lingkaran. Nah, setelah jadi, kamu tulislah di lingkaran yang pertama itu kamu tulis setia, kata setia di tengahnya. Kemudian di pinggirnya kamu tulis kata aku mau setia. Nah, contohnya begini ya. Lalu di lingkaran yang kedua, yang berikutnya, kamu tulis ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya ada di Amsal 3 ayat 3. Nah, kamu tulis di sini isi ayat hafalannya apa. Kalau sudah, kamu balik. Nah, kamu tempel kertas ini. Kalau di rumah ada lem kertas, kamu boleh pakai. Atau kalau ada double tip, kamu juga boleh pakai. Nah, itu untuk aktivitas minggu ini ya. Jangan lupa ayat hafalannya untuk kelas kecil sampai kelas besar, sampai kelas remaja. Amsal 3 ayat 3. Nah, kamu tulis isinya di sini. Oke, itu aktivitas minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita bangkit berdiri, yuk kita mau tutup ibadah kita dengan bersukacita. Mari kita mau melihat dan rasakan kasihnya Tuhan kepada kita. Yuk, tepuk tangan ya. Berikan senyum merah.
mereka Bapak. Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau juga Tuhan yang memberkati orang tua mereka. Engkau memberkati orang tua mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka masing-masing ya Bapak. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita Tuhan bagi orang tua mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka Tuhan dalam pelayanan mereka Tuhan, agar segala firman yang mereka sampaikan Tuhan bagi setiap kami bisa menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan bagi Bapak Ibu Gembala kami dan keluarganya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia ini ya Bapak. Engkau Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kami ya Bapak. Engkau Tuhan yang menghapus Tuhan segala virus-virus Tuhan yang ada di bangsa Indonesia ini ya Bapak. Engkau juga Tuhan yang memberkati para tim medis. Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka Tuhan. Biarlah dari mereka Tuhan Engkau yang memakai hidup mereka untuk menyembuhkan banyak orang ya Bapak. Engkau yang memberkati para pasien COVID-19 Tuhan. Ada hikmat kesehatan bagi mereka Tuhan, agar mereka sembuh Tuhan dari penyakitnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau mengatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Ya, sekarang kita akan terima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita. Diberkatilah anak-anak dimanapun berada, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah apa yang engkau cita-citakan, diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Tetaplah setia kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu,